terang. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa siswa itu ibarat selembar kertas kosong, sehingga di dalam proses pendidikannya, gurulah yang berperan untuk memberikan goresan-goresan pada kertas kosong ini. Terisilah tulisan seperti apa yang gurunya inginkan. Ternyata setelah mempelajari modul 1 ini, pemahaman saya selama ini keliru. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengibaratkan bahwa guru itu berperan sebagai petani yang menuntun bertumbuhnya suatu tanaman mulai dari penanaman benih-benih. Misalnya benih jagung, tanam, lalu jagung itu sesuai dengan kodratnya sendiri dia akan tumbuh pada waktunya. Apakah perlu tuntunan petani kalau begitu jagung sudah punya kodrat sendiri? Jagung itu akan bertumbuh, tetapi tanpa adanya petani, ada kemungkinan jagung ini akan mengalami kekurangan air sehingga dia di masa musim kemarau akan layu, lama-lama mati tanpa menghasilkan buah. Nah, dengan adanya petani yang melakukan perawatan terhadap jagung, maka jagung ini dapat bertumbuh sesuai kodratnya dan akan bisa melewati masa-masa perubahan kondisi alam seperti apapun, karena tuntunan atau rawatan dari seorang petani. Nah, demikianlah dengan proses pendidikan. Guru ibaratnya sebagai petani yang menuntun bertumbuh kembangnya kodrat anak sebagai bibit di dalam proses pendidikan itu. Di dalam kodratnya sudah memiliki dasar-dasar cara berpikir, bawaan yang dia miliki. Guru akan menuntun anak ini untuk mencapai kodratnya. Di dalam prosesnya ada kemungkinan sebagaimana tadi tanaman itu menghadapi suatu masa-masa cobaan. Maka peran petani menuntun kehidupan jagung untuk bisa melewati masa itu sehingga dia sampai berbuah. Demikian di dalam proses pendidikan ini ada hal-hal yang membuat anak ini bisa tergoda dengan situasi lingkungan, dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai hal yang membuat dia untuk terjerumus di dalam kehidupan yang negatif. Maka guru yang berfungsi sebagai penuntun akan dapat mengarahkan, menyirami, memberikan pupuk, mengusir hama, lalu anak ini terbebas dari hal yang menimbulkan kelayuan dan kematian karakter. Nah, sehingga anak itu tetap dengan tuntunan guru akan dapat melalui masa-masa pencobaan itu, masa-masa kekeringan itu, masa-masa ada hama itu, sampai anak itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, memperoleh kesuksesan di dalam hidupnya. Apa yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1 ini? Yang berubah adalah cara pandang saya terhadap siswa selama ini. Sehingga dengan mempelajari modul 1 ini, saya akan memandang siswa itu yang memiliki potensi diri masing-masing. Tugas saya hanya sebagai penuntun untuk mereka. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu adalah merupakan proses tuntunan atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Maka
saya sebagai guru, sebagai penuntun kepada anak didik. Di dalam menerapkan itu, saya senantiasa akan meneladani filosofi pendidikan kita, yaitu ing ngarso tulodo, ing madya mangungkarsa, dan tut wuri handayani. Saya akan berusaha untuk menjadi teladan, tidak hanya di depan kelas, tapi juga di dalam komunitas sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jika saya berada di tengah, saya akan berusaha untuk membangkitkan semangat, menciptakan ide untuk kemajuan bersama. Dan jika saya berada di belakang, saya akan berupaya untuk melakukan dorongan. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam benak saya sudah terpikir, yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan kemerdekaan kepada anak untuk berkreasi. Kemudian saya juga akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan mulai coba melihat dan membelajarkan mereka sesuai dengan level masing-masing. Kemudian saya akan sesegera mungkin mengubah cara mengajar saya, yang selama ini saya lebih cenderung mendahulukan aspek kognitif daripada pendidikan budi pekerti. Ke depan saya akan berusaha untuk memberikan porsi budi pekerti lebih di depan, lebih utama daripada kognitif mereka. Saya sesegera mungkin juga akan mengajak berkolaborasi seluruh warga sekolah. Selain itu, juga akan mengajak orang tua siswa. Karena pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah semata, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Maka dengan demikian, lahirlah pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Jika para pelajar kita sudah memiliki profil ini, maka mereka akan memperoleh keselamatan di dalam hidupnya. Profil ini akan membentengi dirinya dengan berbagai tantangan perubahan zaman, berbagai godaan-godaan dari luar dirinya, sehingga peserta didik ini akan bisa menjalani kehidupannya menuju selamat dan kebahagiaan, atau dengan kata lain, menjadi orang sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari pada modul 1 ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.